Ya, aturan bisa mengekang kalau tanpa dialog dengan anak, tanpa penjelasan, tanpa sosialisasi, tanpa diskusi dengan anak. Sebaik-baiknya aturan adalah yang didiskusikan dengan anak. Apakah semua yang didiskusikan itu harus disetujui anak? Belum tentu. Tapi ada semacam adu argumen, ada adu pendapat. Kalau kita menyetujui semua pihak, rasanya tidak mungkin memuaskan semua pihak, gitu ya. Ada kompromi di situ, ya. Ada dialog di situ. Nah, ketika tidak ada dialog, berbahaya, ya, berbahaya karena bisa jadi anak taunya bahwa aturan itu demi kepentingan orang tua doang. Nah, tanpa dialog itu membuat anak-anak itu dianggap seperti robot, membuat anak-anak itu makhluk tanpa nyawa, makhluk tanpa pikiran yang hanya bisa digerakkan ke kanan, ke kiri. Ini juga yang terjadi, yang saya sedih kenapa ada beberapa orang yang sejak kecil belajar agama dengan giat. Mereka punya keterampilan agama, keterampilan ya, tanda kutip, ya, bukan keyakinan agama. Ya, mereka terampil bacaan-bacaan ayat-ayat kitab suci, lafalnya bagus, sangat hafal teks-teks hadis. Bisa jadi buat kita pernah dengar, pernah lihat, meskipun tidak banyak gitu ya. Dulu orang ini berhijab sejak kecil, tapi setelah dewasa dibuka hijabnya. Dulu orang ini rajin ibadah, tapi setelah dewasa begitu susah ibadah. Dulu orang-orang ini belajar di kampus-kampus agama, setelah dewasa sebagian mereka menjadi penentang agamanya, menjadi aktivis-aktivis liberal dan seterusnya. Nah, umumnya kalau kita cek, orang-orang ini dibesarkan, ya, diajarkan agama tanpa penanaman keyakinan, hanya pembiasaan-pembiasaan. Kita tahu dalam agama kita kan, menurut para ulama sebagian ada yang mengatakan kalau mengajarkan itu kan ada proses targhib, ada proses tarhib, ada penginstalan motivasi, ada pembiasaan. Dua-duanya penting. Tetapi bagaimana kalau pembiasaan doang? Kalau pembiasaan doang, akhirnya anak-anak itu bisa jadi beribadah tanpa makna, tanpa ruhiyah, tanpa pendalaman keyakinan, begitu. Hanya keterpaksaan. Ketika mereka lepas dari institusi katakanlah sekolah agama itu, ya, mereka seperti lepas dari kekangan, ya, mereka menjadi liar, menjadi seolah-olah mendapatkan kemerdekaan. Nauzubillah, seolah-olah agama yang mengekang mereka, padahal bukan agamanya. Praktek mengajarkan agamanya tidak tepat buat anak-anak kita. Nah, jadi ketika aturan keluarga pun tanpa ada dialog dengan anak, kenapa sih dibutuhkan aturan, ya? Kenapa sih misalnya dibatasi nonton TV dan seterusnya? Kenapa sih nggak boleh keluar sampai malam dan seterusnya? Adu argumen di situ dengan anak-anak kita, maka akan ada kompromi, akan ada pemahaman yang meskipun tidak dijamin, tapi ini lebih mudah, bahwa aturan-aturan ini akan lebih mudah dilaksanakan oleh anak secara sukarela dibandingkan tanpa dialog sama sekali. Yang ketiga, aturan bisa mengekang anak jika aturan tidak memberikan ruang kebebasan pada anak. Padahal sejatinya aturan itu, semua aturan di seluruh dunia itu selalu memasukkan dua unsur. Yang pertama kebebasan, yang kedua batasan, ya. Bahasanya hak dan tanggung jawab, ya. Jadi jangan salah paham. Aturan itu bukan melarang semuanya. Aturan itu sebetulnya substansinya memberikan kebebasan pada anak, tapi dengan batasan. Kenapa penting batasan? Karena anak belum bisa bertanggung jawab, belum bisa misalnya secara hukum, ya, dia kalau ada apa-apa, misalnya melakukan kriminalitas sekalipun, dia dianggap di bawah umur, dianggap anak-anak ini adalah korban, ya, bukan pelaku, korban dari misalnya, ya, kelalaian orang dewasa, kelalaian orang tua dan seterusnya. Jadi
Kita tahu anak-anak di KUHP Perdata misalnya tidak bisa melakukan perjanjian gitu ya. Bahkan seperti aplikasi-aplikasi teknologi Gojek, Grab pun ada pembatasan umur kalau kita tahu ya. Pembatasan umur untuk menggunakan Grab minimum 21 tahun. Untuk menggunakan Gojek minimum 18 tahun jika Anda baca di aplikasi-aplikasi itu ada term and condition-nya kan. Dibaca nggak sebelum pakai aplikasi itu? Ya, dibaca nggak? Nggak dibaca. Ya, disetujui aja ya. Mungkin saking panjangnya sengaja supaya nggak dibaca ya. Aduh, Masya Allah, subhanallah. Jadi sebetulnya karena belum cukup umur maka orang tua nanti akan menanggung akibatnya. Mereka belum bisa, misalnya tidak bisa kemudian bayar biaya rumah sakit sendiri jika ada apa-apa, ya kan? Mereka juga tidak bisa sembarangan terkena dampak hukum. Kalaupun dihukum dan lain-lain itu kan ada misalnya LP khusus anak. Dalam setiap aturan sebetulnya selalu terdapat dua unsur. Unsur pertama adalah kebebasan, unsur kedua adalah batasan. Jadi ketika ngasih kebebasan pada anak, ya selalu sertakan batasannya. Ya, jika anak tidak mau menanggung batasnya atau tidak mau menanggung tanggung jawabnya, maka kebebasannya jangan dikasih. Gitu ya. Misalnya nih ada aturan ya. Aku mau main sama teman-teman. Ya. Anak kita misalnya 15 tahun perempuan, ya kan? Sebagian orang pasti khawatir kalau anak umur segini cantik lagi misalnya hanya berduaan dengan laki-laki pergi keluar rumah. Sebagian orang ya, atau dengan anak ini misalnya pergi bareng teman-temannya mungkin lebih aman. Tapi kita bilang sebelum maghrib sudah ada di rumah ya, misalnya seperti itu batasan. Nah, kalau anak tidak sanggup, ternyata pulang jam 11 malam, jam 12 malam, ya, pasti Bapak Ibu lebih khawatir kan? Betul? Nah, jadi supaya tidak khawatir, ya kasih batasan. Kamu sanggup nggak pulang jam sebelum maghrib? Jika kamu tidak menyanggupi, maka kamu tidak bisa. Ibu izinkan, ayah izinkan. Ternyata anak sanggup. Bagaimana kalau ternyata setelah sanggup, ternyata anak pulang malam juga? Nah, itu dibahas nanti di nomor 4 ya. Kalau melewati batas gimana gitu kan, seperti itu. Tapi di nomor 3 ini aturan bisa mengekang anak, dapat mengekang anak ya jika aturan itu tidak memberikan ruang kebebasan. Ketika kita mengatakan maghrib pulang ya, berarti kita melarang anak keluar rumah nggak? Ya, enggak. Boleh nggak keluar rumah? Boleh. Tapi ada batasnya. Atau contoh lain, anak kita umur 14 tahun laki-laki minjem motor, lalu minjem motor kemudian pergi keluar rumah, Pak, aku mau minjem motor gitu. Lalu kita bilang, kamu punya SIM nggak punya. Nah, pakai motornya boleh nak, tapi batasnya adalah, tanggung jawabnya adalah kamu harus punya SIM dulu, apalagi ke jalan raya gitu loh ya. Kita tidak melarang kan pakai motor, tapi ada batasnya, harus punya SIM, ya seperti itu. Lalu bisa saja anak kita protes mengatakan, teman-temanku semuanya boleh pakai motor tanpa SIM. Ya kita dengan gampang bisa menjawab bahwa itu bukan aturan papa, nak. Itu bukan aturan mama, itu aturan negara. Ya kalau kamu nggak suka dengan aturan ini, jangan protes sama papa, jangan protes sama mama. Kamu gugat negara, kamu lakukan uji material sama teman-teman kamu, kan gitu loh. Misalnya dibolehin tanpa SIM harus pakai motor. Papa mama hanya berusaha taat hukum gitu. Jadi kalau ada keluarga yang mengizinkan anaknya nggak punya SIM, lalu bawa motor ke sekolah, kemana-mana gitu ya. Ya itu sebetulnya melanggar hukum, nah gitu loh. Ya mereka nggak ngerti hukum. Ya bisa saja anak kita menjawab lagi, mereka lulusan hukum, ya mereka petugas hukum. Ya bilang aja itu namanya oknum, ya. Kalaupun lulusan fakultas hukum, ya abal-abal, karena itu bukan aturan papa mama, sudah ada aturannya di Undang-Undang nomor 22 ya, kalau nggak salah, tentang lalu lintas dan angkutan jalan tahun 2009. Itu ada jelas, ya, untuk mengendalikan harus punya surat izin mengemudi, ya kan? Ya seperti itu. Nah, jangan sampai juga gara-gara itu kemudian
anak-anak itu umurnya di mark up supaya punya SIM gitu ya, supaya kitanya nggak repot nganter-nganterin gitu kan, biar hemat nggak usah pakai ojol dan seterusnya. Nah itu namanya korupsi ya, itu nanti akan direkam oleh anak-anak kita bahwa kita melegalkan hal buruk. Anak-anak saya umur 17 tahun 15 tahun tetap saya ajarkan motor, tetap saya ajarkan nyetir, bahkan mereka sudah bisa semuanya. Tapi untuk bawa sendiri sampai ke jalan raya, tidak bisa kalau tanpa SIM atau tanpa pendampingan, ya seperti itu. Nah, saya izinkan dalam rangka latihan ya dari komplek ini saja. Ketika itu pun saya pastikan anak-anak saya sudah paham safety, bukan sekedar bisa menjalankan motor atau mobil, tapi safety-nya. Ya, detail safety-nya ya, misalnya dari gang kecil ke gang gede harus berhenti dulu, lihat tengok kiri, tengok ke kanan, kalau di lambang lalu lintas itu kan T gitu ya, dari jalur gang ke jalur yang lurus itu kan harus berhenti dulu aturannya, tidak boleh langsung tiba-tiba belok, itu kamu bisa selamat tapi kamu bisa mencelakai orang gitu ya. Jadi semua aturan itu selalu menyatakan unsur kebebasan. Contoh lain ya, anak saya pernah berkata waktu umur kira-kira 12 tahun, Syahid ya, dia berkata suatu hari ya, aku nggak suka dengan rumah ini ya, benci dengan keluarga ini ya, semacam itu. Apakah itu bisa didefinisikan sebagai anak terkekang? Belum tentu ya, bisa ya bisa tidak, bergantung. Jadi kalau anak dengan dikasih aturan misalnya tidak punya ruang kebebasan, bisa terkekang. Dengan dikasih aturan anak kemudian misalnya jadi tidak ada dialog, tidak mau ngobrol lagi sama orang tua, sering menyendiri, ya bisa jadi itu ya salah satu indikatornya. Belum tentu juga, bisa jadi dia menyendirinya itu karena apa? Karena kecanduan gadget misalnya dan seterusnya. Ya, kembali lagi ke cerita Syahid. Jadi Syahid berkata begini, nggak suka dengan keluarga ini, semua serba nggak boleh ya, minum susu nggak boleh, main sepeda nggak boleh, main HP nggak boleh ya, keluar rumah nggak boleh ya, semua di rumah ini serba nggak boleh. Nah ini contoh sederhana bahwa anak tuh salah paham sebetulnya ya, dia sangka serba nggak boleh. Jadi ceritanya dia lagi marah sama uminya ya, ibunya, lalu kemudian saya bilang begini, lihat muka dia cemberut begitu, saya ngomong gini, sepertinya lagi nggak nyaman, mau cerita nggak sama abah? Kalau mau cerita abah mau dengerin, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, nanti aja. Ternyata dia mau cerita, dia duduk, lalu saya ngomong, ya coba cerita sama abah. Tadi abah bilang nggak nyaman dengan keluarga ini, semua serba nggak boleh ya, coba ceritakan apa yang serba nggak boleh itu. Lalu dia cerita satu-satu, yuk satu-satu ya kita bahas ya. Apa yang menurut di rumah ini nggak boleh? Minum susu nggak boleh. Nah lalu saya bilang, rasanya itu hanya menuduh ya. Abah tanya, setelah pulang sekolah boleh minum susu nggak? Jawab, dia diam, boleh ya. Bangun tidur boleh minum susu nggak? Lalu jawab, boleh gitu kan. Jadi siapa bilang nggak boleh? Tapi kenapa tadi mau minum susu nggak boleh? Karena kita mau makan sebentar lagi. Menurut pengalaman umi kamu, sebelum makan kamu minum susu, kamu makannya jadi sedikit ya, dan seterusnya. Kecuali kamu bisa buktikan bahwa meskipun minum susu, misalnya kamu ya tetap makannya normal, ya kan? Apalagi waktu itu ya, dia badannya kecil untuk ukuran anak 12 tahun, sekarang udah tinggi hampir sama dengan saya ya, agak terlambat pertumbuhannya gitu ya. Jadi umi kamu mengkhawatirkan keadaan gizi kamu yang kurang gitu ya. Susu sehat nak, tapi kalau tidak seimbang ya kan, tidak bervariasi ya belum tentu sehat. Terlalu banyak susu ya tanpa ada unsur gizi yang lain ya. Kamu bisa nggak buktikan bahwa setelah minum susu makan kamu banyak? Kan ini berdasarkan pengalaman umi kamu. Jika kamu bisa buktikan, kamu boleh minum susu sekarang
ya kan, dan seterusnya. Ternyata dia nggak berani. Begitu. Nah, lalu saya bahas lagi yang kedua. Apalagi yang nggak boleh? Main sepeda nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Itu lagi nuduh-nuduh. Setiap pulang sekolah, boleh main sepeda. Ini dulu ya, ketika di luar pandemi. Ya, kemarin main sama Ido, sama Najib, ya kan? Main sama Fawas, main sepeda kok. Tapi kenapa sekarang nggak boleh? Tentu dia protes. Karena udah maghrib. Maghrib kumpul di sini. Kecuali ke masjid, ya kan? Mana yang nggak boleh? Lalu saya bilang, dia ngomong lagi, main HP nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Setiap AA sekolah, ya ada pelajaran, ada PR. Waktu itu belum aja belajar online gitu kan. Boleh nggak minjem HP abah? Boleh kan? Mana yang dilarang? Gitu kan. Tapi kan buat belajar. Kalau AA nonton, ini tuduhan lagi. AA punya jadwal nonton nggak? Punya kan? Seminggu sekali kan? Tapi kenapa di rumah temanku nontonnya tiap hari? Ini kan sudah kita dialogkan, sudah kita bicarakan. Nonton itu adalah kesenangan. Kesenangan itu wajib dibatasi. Ya bisa saja tiap hari, tapi kita udah diskusi panjang lebar. Acara televisi kita lebih banyak negatif atau positif kan gitu. Dan seterusnya, ya kan? Kamu bisa mendapatkan kesenangan nggak dengan cara lain tanpa nonton? Main bola tidak dilarang, ya kan? Main softball tidak dilarang, main sepeda tidak dilarang, main basket tidak dilarang, keluar sama teman tidak dilarang. Banyak kebebasan yang sudah diberikan sama kamu kok, itu kan? Ya kan? Jadi mana yang dilarang? Akhirnya dia diam, tidak bisa menjawab, gitu kan? Jadi di setiap aturan selalu punya unsur kebebasan. Nah, jika dia melanggar kebebasan yang diberikan, apa yang harus kita lakukan? Ini yang keempat, ya. Yang kita bahas, aturan itu bisa mengekang anak jika tanpa konsekuensi. Loh, aturan tanpa konsekuensi kok bisa mengekang anak? Iya, karena ketika aturan tanpa konsekuensi seperti macan tanpa gigi, ya takut nggak macan tanpa gigi ya? Tanpa cakar. Jadi ada harimau gitu ya. Wow, tapi nggak punya gigi, nggak takut, itu ditendang aja tuh harimau kan itu. Nah, banyak aturan keluarga ini kemudian tanpa konsekuensinya. Nggak boleh nonton, tapi kalau nonton konsekuensinya apa? Apa hubungannya tanpa konsekuensi dengan pengekangan? Gini ya teman-teman, ketika tanpa konsekuensi kita akibatnya menjelaskan. Ketika penjelasan kita berkali-kali tidak dilaksanakan anak, karena anak tidak merasakan dampak apapun ketika melanggar batas, maka yang terjadi ya akhirnya mereka nyuekin aturan itu. Dan ketika mereka cuek dengan aturan itu, apa yang terjadi kemudian? Kita jengkel, kita kesel. Akibatnya kita ngomelin terus anak. Nah, inilah contoh orang tua yang tidak tegas, ya. Padahal ketegasan itu tidak membutuhkan penjelasan panjang lebar. Ketegasan itu membutuhkan penjelasan di awal doang pada saat diskusi tentang aturan. Setelah itu ditindak dengan apa? Konsekuensi. Jika kita berkali-kali ngomelin anak, justru anak tidak nyaman, ya. Jadi pada saat anak berbuat baik, kita bicara yang banyak sama anak kita. Ngobrol banyak dengan anak kita. Tapi kalau anak lagi ngejengkelin, jangan banyak diomongin gitu loh, ya, tapi ditindak. Ya, contoh anak, "Mama, aku mau nonton TV." "Boleh, Nak, tapi jam 5 selesai. Nonton dari jam 4." Gitu kan? Seperti itu. Lalu kenapa 1 jam? Ya biar mata kamu nggak rusak. Ya kan sebentar lagi maghrib. Ya kalau Semarang, Surabaya kan kira-kira jam 5 atau setengah 6 udah maghrib. Kan berbahaya ya kalau kita mematikan TV pada saat adzan berbunyi. Kok bahaya? Iya, lama-kelamaan nggak sadar ya anak itu jadi benci adzan loh. Allahu Akbar. Udah matiin TV-nya, udah maghrib. Lagi asik-asik. Jadi caranya adalah kira-kira 10 menit, 15 menit, 30 menit sebelum adzan seharusnya sudah mati itu TV supaya tidak membenci adzan itu, ya. Tidak sengaja mereka benci adzan ya gara-gara udah adzan, matiin, ya kan gitu loh. Ya, jadi pendekatannya yang harus kita evaluasi terus-menerus. Ya, tentu Anda boleh nggak setuju gitu ya. Tapi bayangkan berkali-kali tiap dengar adzan suruh berhenti, kan itu. Ya kan? Apalagi pemahaman akidah anak kita, keyakinan anak kita belum mantap gitu kan. Ya seperti itu, masih belum mengerti untuk apa sih ibadah gitu ya. Nah, kesenangannya dicabut tiba-tiba gara-gara adzan, kan repot. Kembali lagi ke masalah tadi tanpa konsekuensi. Nah, ketika anak sudah lewat 1 jam, ya kita cukup bilang, "Nah, udah 1 jam kebebasannya, udah ya, ada batasnya, berhenti." Apa yang harus kita lakukan jika tidak berhenti? Ya cukup ngomong, jangan banyak ngomong, cabut ya TV-nya, lalu kita bilang, "Kamu dikasih kebebasan sama papa nonton TV,
tapi kamu melewati batas. Berarti kamu belum bisa menggunakan kebebasan ini dengan baik. Ya, karena kamu belum bisa amanah dengan kebebasan yang diberikan, maka kebebasannya dicabut. Begitu. Oh iya, itu contoh sederhana, ya. Sama kayak anak kita belajar, mau minjem HP buat belajar online. Lalu kita bilang dengan prinsip 3D yang sering saya bahas, didampingi, dibutuhkan, dan dipinjamkan. Ternyata anak kita melenceng. Belajar online-nya misalnya dipakai untuk nonton YouTube pada saat belajar online. Kita bilang, kamu diberikan HP, ya, kebebasan untuk belajar, bukan untuk nonton, apalagi nonton misalnya nauzubillah video porno gitu kan. Maka kebebasan pakai HP-nya dicabut. Kamu nggak bisa pakai HP ini 1 minggu. Misalnya contoh. Nanti kalau ketinggalan sekolah gimana, mah? Ya, lebih baik kamu ketinggalan sekolah daripada ketinggalan tanggung jawab. Itu contoh sederhana. Ya, jangan khawatir ketinggalan pelajaran. Bisa nyusul, bisa bimbingan belajar. Meskipun tidak sesimpel itu ya. Tapi ketinggalan tanggung jawab, ketinggalan masalah responsibility itu jauh lebih tidak simpel lagi nanti. Repot anak-anak kita di masa depan. Ya, jadi sediakan konsekuensi agar apa? Agar kita tidak banyak bicara, agar anak kita tidak merepet, tidak menerima perepetan omelan terus-menerus dari orang tua yang bikin pusing mereka dan akhirnya mereka tertekan. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua hal harus diatur? Kapan aturan itu dibutuhkan? Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya.